Menemukan perangkat untuk membuat sebuah karya dengan dana terbatas untuk saat ini rasanya sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan mari kita cari tahu apa yang bisa saya dapat dengan dana di bawah 5 juta. Inilah cerita pencarian setup kamera termurah versi saya. Memilih kamera menjadi bagian terpenting karena nantinya akan menentukan banyak hal termasuk lensa, aksesoris, spare part, serta hal lainnya. Untuk pemula, Canon dan Sony menjadi kamera paling masuk akal terlebih untuk konten kreator. Lumix menjadi pilihan lainnya. Sayangnya, ketersediaan aksesoris untuk Lumix tidak sebanyak Canon dan Sony. Di antara Canon dan Sony jadi pilihan yang sangat sulit. Namun, karena pilihan lensa Sony lebih banyak dibandingkan Canon, maka saya pilih Sony. Sony hanya menggunakan satu mounting yaitu E-mount, baik untuk kamera bersensor APS-C maupun sensor full frame. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari lensa yang cocok untuk kamera Sony. Juga banyaknya ketersediaan lensa dari pihak ketiga seperti Sigma, Samyang, Yongnuo, Viltrox, Meiki, Seven Artisan, TT Artisan, dan masih banyak lagi. Dengan budget yang minim, tak banyak kamera Sony yang bisa kita pilih. Hanya ada Sony A5000, A5100, atau seri Nex. Kita mungkin bisa membeli seri A6000. Namun nantinya uang yang kita punya akan cukup terkuras hanya untuk beli kamera saja. A5100 adalah pilihan terbaik untuk kamera di kisaran 3 jutaan. Namun kita tentunya butuh lensa dan aksesoris lainnya. Jadi, saya tarik budget hanya di kisaran 2 jutaan saja. Pilihan saya jatuh ke Sony Nex 5R. Tapi kamu bisa cari kamera Sony A5000 jika kamu tidak menemukan Sony Nex 5R di e-commerce. Untuk saat ini, Sony Nex 5R hanya ada unit bekasnya, karena ini kamera keluaran tahun 2012. Harga bekasnya berada di kisaran 1,5 juta sampai 2 jutaan. Belum termasuk lensa tentunya. Resolusinya hanya 16 megapiksel dan autofocus video hanya mengandalkan contrast detection. Namun untungnya, jika untuk foto, sudah terdapat fitur face detection sehingga daya tangkap autofokusnya sangat baik. Kamera tanpa lensa tentu tidak akan dapat digunakan. Pembelian sebuah kamera ada yang disertai dengan lensa, ada juga yang tidak. Lensa di penjualan kamera secara langsung biasanya disebut dengan lensa kit atau lensa bawaan. Tapi percayalah, kualitas lensa kit itu biasanya buruk. Sehingga saya sangat menyarankan untuk membeli kamera terpisah dengan lensanya. Biar nanti kita cari sendiri lensa yang cocok untuk kita gunakan. Ada banyak lensa murah untuk Sony, terlebih lensa berjenis manual. Namun, karena kita cari lensa untuk pemula, maka saya sarankan untuk membeli lensa autofocus agar lebih mudah dalam penggunaan. Pilihan lensa murah dengan autofocus yang cukup baik ada Sigma 19mm f2,8, Sony 16mm f2,8, Yongnuo 50mm f1,8, dan Sony 20mm f2,8 dan lain-lain. Di sini kita cari lensa dengan rentang harga 1,5 hingga 2 jutaan saja. Jika kamu akan menggunakan kamera dari jarak jauh dan tidak akan digunakan untuk selfie atau vlogging seperti ini, maka pilihan lensa murah terbaik adalah Yongnuo 50mm f1,8. Ini akan cocok juga untuk dipakai foto model. Namun, jika kamu butuh untuk vlogging atau selfie, maka saya sarankan pilihlah Sony 20mm f2,8. Walau tidak akan menghasilkan background blur atau bokeh seperti di Yongnuo, setidaknya lensa Sony 20mm f2,8 bisa digunakan di berbagai situasi, baik untuk vlogging, landscape, portrait, dan lain-lain. Kenapa bukan Sigma 19mm f2,8?
Karena kamera yang saya ambil tadi adalah Nex 5R, di mana kamera ini autofocusnya akan lebih maksimal jika menggunakan lensa dari Sony juga. Kecuali jika pada pemilihan kamera kamu membeli Sony A5000 atau A5100, maka Sigma 19 mili akan menjadi pilihan yang lebih baik. Gimbal atau stabilizer adalah hal lainnya yang perlu kita beli, terlebih jika kameranya akan kita gunakan untuk vlogging atau video jalan-jalan. Jika kamu tidak akan menggunakan kameranya untuk vlogging, maka dana untuk pembelian gimbal ini bisa kamu alokasikan untuk budget tambahan dalam pemilihan kamera. Sehingga kamu mungkin bisa beli A5100 yang jauh lebih baik daripada yang saya pilih, yaitu Sony Nex 5R. Tapi jika kamu memang akan menggunakan kamera untuk konten jalan-jalan atau konten lainnya di luar ruangan, gimbal adalah perangkat penting, bahkan bisa dibilang perangkat wajib. Tanpa gimbal, video yang akan kamu ambil akan sangat bergoncang, terlebih ketika digunakan sambil berjalan kaki. Tapi, mencari gimbal untuk kamera dengan budget di bawah 2 juta itu lumayan sulit. Dan saya hanya menemukan beberapa saja, yaitu Zhiyun Crane M2, PU G6 Plus, dan juga PU G6 Max. Dan itu pun harus unit bekas, karena unit barunya masih di atas 2 jutaan. Pilihan terbaik ada di PU G6 Max, sayangnya ukurannya cukup besar bagi saya. Jika kamu tidak masalah dengan ukuran, ini adalah gimbal yang oke. Tapi karena saya tidak suka ukuran yang terlalu besar, saya ganti ke Zhiyun Crane M2. Meskipun secara spesifik, Zhiyun Crane M2 ini tidak lebih baik dari PU G6 Max. Selain strap dan tas kamera, aksesoris untuk kamera yang sangat penting adalah filter, terlebih ND filter. Untuk strap karena harganya belasan ribu, dan bahkan biasanya ketika kita beli kamera sering diberi strap secara gratis, maka saya anggap ini tidak terlalu penting. Untuk tas, kita bisa gunakan tas apa saja untuk sementara waktu. Sehingga aksesoris penting lainnya yang perlu kita beli cuma filter. Ada banyak filter untuk kamera seperti CVL filter, UV filter, ND filter, dan lain-lain. Namun yang biasanya paling terpakai adalah ND filter. ND filter ini berguna untuk meredam intensitas cahaya ketika kita gunakan kamera di tempat yang terlalu terang. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan settingan kamera yang biasanya kita gunakan. Pembahasan lebih lengkapnya bisa kamu lihat nanti setelah kamu mulai belajar kamera lebih dalam. Dan ND filter ini akan sangat kamu butuhkan nantinya. Lalu berapa total biaya yang saya keluarkan untuk setup kamera yang sudah saya beli tadi? Ini dia rinciannya. Sony Nex 5R, harga 2 juta. Lensa Sony 20mm f2.8, harga 1,5 juta. Gimbal Zhiyun Crane M2, harga 1,5 juta. ND filter Portga, harga 82.000. Total adalah 5.082.000. Namun itu adalah harga kasar karena belum termasuk harga negosiasi. Karena seperti yang kita tahu, jual beli barang bekas biasanya bisa kita lakukan sambil negosiasi harga. So, jika kamu pandai dalam hal tawar-menawar harga, maka kemungkinan kamu akan mendapatkan harga yang jauh lebih rendah. Selain itu, untuk harga kamera sebenarnya saya mendapatkan diskon cashback sebesar 300.000. Jadi secara keseluruhan total harga dari setup saya tersebut adalah 4.780.000 saja. Dan dengan memanfaatkan gratis ongkir juga. Jika kamu bertanya mana hasil video dari setup saya tersebut, maka dari tadi kamu sudah melihatnya. Karena video ini dibuat menggunakan alat-alat tersebut.